Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Hieronymus di NTT, dia ini, Pak, diperas sama jaksa yang namanya Kasidik Kajati NTT. Ini yang Yulianto ribut. Nanti saya buktikan faktanya. Ya, dia selalu diancam untuk diberikan surat panggilan. Sudah nyetor 100 juta itu 20 kali. Akhirnya dia nyerah, Pak. Saya nyerah, Pak. Saya laporkan ke Satgas 53. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba sekarang si Hieronymus ini, Pak, dipanggil sama Kajatinya. Lead sebentar, langsung dik, Pak. Saya minta ini yang kayak gini jangan kejadian. Orang jadi takut ngelapor, Pak. Dan sudah diancam, ini besok mau masuk ditahan, Pak. Mengenai penanganan mafia tanah. Pak Jaksa Agung nggak usah banyak-banyak. Pak Jaksa Agung main di Jakarta dan di Bali, Pak. Mafia tanahnya luar biasa. Ini nggak usah lah. Di Bali itu pemilik tanah yang membangun rumah sekarang masuk penjara, Pak. Masuk penjara. Dipenjarain sama siapa? Sama orang yang minta kerja sama dia, keponakannya sendiri. Saya sudah bawa juga teman-teman Komnas HAM, bahkan teman-teman dari dunia internasional, Pak, beberapa pemerhati hukum untuk mencermati ini, Pak. Saya mohon juga di backup. Itu ada kajarinya namanya Ketut, ngaku-ngaku orangnya Pak Jambin lagi. Kacau itu, Pak. Itu di tempat di Bali udah buat masalah beberapa kejari dia, Pak. Sekarang buat masalah lagi. Saya hanya lihat keberpihakannya. Kalau memang serius, itu dipindah. Nggak beres itu. P21 kurang dari 24 jam. Tahap 2-nya 2 hari atau berapa hari. Nah, mafia tanah ini sama, Pak. Di polisi saya juga bilang Kapolresnya juga bermasalah. Jadi kita bukan hanya di kejaksaan, kami mohon ini dicermati betul, Pak. Kita akan bawa pemerhati dan pegiat HAM internasional khusus untuk tanah terkait dengan salah tanah di Bali, Pak. Mafia pelabuhan. Saya minta Bapak jaga di Batam aja, Pak. Masalah biaya masuk. Jadi satu-satu pilot projectnya, Pak. Ya. Untuk tekstil, elektronik, dan rokok. Ini pelabuhan-pelabuhan tikus dan petanya nanti saya kasih ke Bapak. Masih belum, yang kemarin ketangkep 2 masih belum, Pak. Ya, Pak. Ini kita mohon sekali. Untuk mafia pupuk. Ini permintaan dari Ibu Ketua DPR, Pak. Mafia pupuk, Pak. Kemarin ada kunjungan beliau ke Nganjuk. Semua petani itu menjerit. Pupuk orang Jawa Timur ini kaya-kaya. Kami tidak butuh pupuk yang bersubsidi. Tapi pada waktunya, pupuknya hadir, Pak. Pupuknya nggak hadir. Pada saat dibutuhkan, kita mau beli mahal pun pupuknya nggak ada, Pak. Nah, kami mohon panggil itu pupuk Indonesia, Pak. Panggil distributornya. Ini udah mainannya udah nggak kita bisa tolerir lagi, Pak. Sekarang Bapak tahu harga bawang merah di Nganjuk berapa, Pak? Hancur. Kualitas kurang, ya kualitas kurang karena pupuknya juga kurang bagus. Harga ada margin yang dimainkan oleh pemain-pemain nasional. Mafia sembako, Pak. Ini kan sesuai sama Bapak, saya ngasih ngarahan aja, Pak. Ini kita nggak hanya bicara spek, kita bicara yang namanya markup, kita bicara yang namanya project fiktif, kita bicara yang namanya skema pembiayaan. Kita tender, orang nggak ada yang bisa masuk ke sana, Pak. Karena persyaratannya tidak memungkinkan bagi beberapa orang, Pak. Sehingga yang masuk dia sendiri. Nah, kami mohon juga dicermati, Pak. Masalah kelangkaan BBM yang Bapak katakan tadi, Pak. Pak, solar itu susah. 90 km dari Jakarta, Pak. Udah susah solar, Pak. Udah ngantri, Pak. Dunia indah ini kelihatannya di sini aja, Pak. Solar susah. Nah, kami mohon, Pak, solar yang di Sumatera itu, Pak, beresin aja. Kalimantan, beresin aja. Orang ngantri 2 hari untuk solar, Pak. Nah, tapi saya salut sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih progresif lagi. Daripada dia jagain yang seperti itu, nggak usah ada subsidi.
Nah, tapi sebelum itu Pak, kami mohon sekali, yang rantai-rantai yang dapat subsidi ini diidentifikasi dulu Pak. Karena kalau kebijakan ini diambil, semuanya pakai Pertamax, rakyat tuh rugi juga. Nah, kita mohon yang melakukan permainan ini dihukum semua Pak. Kalau Bapak nggak ada namanya, ntar saya kasih namanya Pak. Mafia tambang. Saya kasih minta satu pilot project Kalimantan Selatan Pak. Ini carut marut, yang namanya kawasan hutan, yang namanya kawasan kebun, yang namanya alih fungsi lahan ini nggak ada. Berantakan semua lah. Kita punya BPN juga seperti itu. Kami mohon ESDM, BPN, KLHK, Pertanian, dan Pemda di sana dipanggilin semua Pak. Nanti kita akan kasih tahu di mana letak permasalahannya. Ini bukan isunya sederhana tumpang tindih lahan, nggak ada Pak. Ini isunya udah isu nasionalisme Pak. Bagaimana rampok atas nama merah putih. Rampok atas nama merah putih. Ini udah konyol semua Pak. Berikut yang dikatakan sahabat saya, Satgas 53. Arahan Pak Jokowi Pak. Bapak ini membentuk setelah diberikan arahan oleh Pak Presiden pada Raker tahun 2020. Pak Presiden minta agar pengawasan dan penegakan disiplin internal jaksa itu diperkuat. Kenapa? Karena Korps Adiaksa dianggap sebagai wajah penegakan hukum Indonesia, Pak, di mata dunia internasional. Artinya dunia internasional melihat jaksa itu udah bagus, Pak, di zamannya Pak Jaksa Agung. Betul, Pak. Ini pengakuan internasional. Itu. Nah, Satgas bertujuan mengoptimalkan pengawasan internal, pencegahan, melakukan deteksi dini terhadap oknum jaksa. Tapi saya minta, Pak, ini akan tidak efektif. Kenapa? Karena pelapornya tidak dilindungi, Pak. Justru pelapor-pelapor yang Satgas 53 itu dihajar balik oleh jaksa-jaksanya Bapak. Sekarang ini pelapor-pelapornya, Pak, lead-nya cuma seminggu, langsung dik, Pak. Langsung diancam mau ditahan. Saya kasih contoh, Hieronymus di NTT. Dia ini, Pak, diperas sama jaksa yang namanya Kundrat Mantolas. Kasidik Kajati NTT. Ini yang Yulianto ribut. Nanti saya buktikan faktanya. Ya. Dia selalu diancam untuk diberikan surat panggilan. Sudah nyetor 100 juta itu 20 kali. Akhirnya dia nyerah, Pak. Saya nyerah, Pak. Saya laporkan ke Satgas 53. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba sekarang si Hieronymus ini, Pak, dipanggil sama Kajatinya. Lead sebentar, langsung dik, Pak. Saya minta ini yang kayak gini jangan kejadian. Orang jadi takut ngelapor, Pak. Dan sudah diancam, ini besok mau masuk ditahan, Pak. Kami mohon sekali, ini bisa dijadikan, kalau Bapak nggak usah banyak-banyak, ini selesai, kita yakin lama kerjanya Pak Kejaksaan ini. Berikutnya, di Padang Sidempuan, sama juga. Kepala Dinas juga melapor ke Satgas 53, Pak. Malah sekarang babak belur, dilaporin balik, balas dendam jaksanya, sekarang diperiksa dan diancam mau ditahan. Ini kan bisa kita pakai konsep yang namanya whistleblower, Pak. Whistleblower di rezim hukumnya internasional, Pak. Dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada suratnya, Pak. Ini udah minta ampun ke kejaksaan. Ini juga, Pak, surat, Pak. Berikutnya udah hampir habis, Pak. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah, Saya teter. Terakhir Pak Jaksa Agung, terakhir Paling jujur nih teman. Pak Jaksa Agung ini terakhir. Saya minta betul Pak Kapus Penkum. Pak Kapus Penkum, ini Pak Kapus Pen ada pasal 8A yang diberikan DPR kepada Jaksa Agung dan institusi kejaksaan. Apa itu? Dalam menjalankan tugas dan wewenang,
jaksa beserta anggota keluarganya, Pak, berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, membahayakan jiwa, membahayakan harta benda. Ini hadiah, ini sekaligus juga pemberian DPR, ini tolong diumumkan kepada publik, Pak. Kami juga mohon sekali, ini bukan hal yang gratisan, kita minta Diaksa, Adiaksa bisa tahu dan bisa berbuat sebagaimana tagline kita Satya Adi Wicaksana. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.